junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, sebelum memulai dimohon untuk para peserta memute audionya terlebih dahulu agar tidak ada suara tambahan ketika pembicara sedang menyampaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizda Nurul Hidayah. Nama saya Ahmad Mikdam. Yang insya Allah pada sore hari ini akan berlaku sebagai MC. Oke, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam setiap kegiatan kebaikan yang dilakukan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memulai acara pembukaan dan pengarahan ngafal ngefil batch 14. Oke, berikut akan saya bacakan susunan acara di antaranya. Yang pertama, sambutan kepala program dan sambutan perwakilan mentor. Yang kedua, perkenalan mentor. Yang ketiga, mekanisme program. Dan yang terakhir, keempat, penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yakni sambutan oleh kepala program. Kepada Cik Gudian Rizky, dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekalian cek sound ya. Dan kami yakin teman-teman di balik layar, baik dari handphone maupun dari laptop atau device lainnya, juga menjawab salam terbaik kami. Salam untuk kita semua, salam penghuni surga, salam nenek moyang kita. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena pada kesempatan hari ini juga kita bersyukur ya. Kita bersyukur, alhamdulillah kita bersalawat pada Nabi pada kesempatan yang baik ini di hari Ahad. Teman-teman tetap semangat berada dimanapun teman-teman saat ini. Mungkin ada yang dari Barat Indonesia, Timur Indonesia, ataupun dari dari tanah manapun saat ini teman-teman menjejakkan kaki. Meskipun kita hanya bertemu melalui udara saja. Baiklah teman-teman, saya Dian. Teman-teman bisa panggil saya Kak Dian, boleh juga Cik Gudian, atau nama aja juga nggak apa-apa. Dian sebagai kepala program NN mengucapkan selamat datang dan semangat untuk kita semua yang ingin melalui proses dive in. Ya, dive in itu apa ya? Ya, sama-sama menyelam, mengambil mutiara terindah, terdalam di samudra ilmunya Allah. Bareng-bareng aja, sama-sama aja. Kemudian di kesempatan kali ini juga selamat juga buat teman-teman yang sudah lolos seleksi di antara ratusan VN yang masuk di pagi hari. Jadi ahlan wa sahlan untuk para pejuang subuh ya. Pejuang subuh yang meningkat pendaftarnya, kami kira menurun gitu. Kalau subuh-subuh itu nurun malah meningkat 25% dari yang sebelumnya. Sedangkan kuota kami pun terbatas. Baiklah teman-teman, selain ucapan selamat dan semangat, pada kesempatan kali ini juga nanti kita akan berkenalan dengan kakak-kakak mentor atau sahabat-sahabat lah ya, sahabat-sahabat yang akan membersamai teman-teman. Tolong nanti disahabati sekali ya, nanti disahabati selama 1 bulan ya, 1 bulan nanti secara apa ya, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dan kekonsistenan bagi kakak-kakak yang menjadi sahabatnya teman-teman, sebagai mungkin kawan menghafal kali ya, menghafal, mau sebutannya mentor dan sebagainya, itu kembali ke teman-teman. Jadi nanti ada perkenalan dan setelah hub teman-teman akan dibagikan dengan siapa, nanti teman-teman akan ada setoran harian. Mekanismenya seperti apa? Nanti akan ada sesi tanya jawab, teman-teman silakan ditanyakan hal-hal yang dibingungin di sesi tanya jawab bersama dengan founder kita Kak Siti, nanti di sesi terakhir. Kemudian apa lagi ya? Yang penting-penting aja ya. Yang penting-penting aja. Oke, mungkin arahan dari Cikgu, mohon maaf, mohon izin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah, ya boleh diklik slide-nya. Kita bersyukur pada Allah bahwa teman-teman
yang ada di sini tuh Masya Allah sudah melalui proses seleksi yang dahsyat ya. Boleh diklik itu ya. Jadi nanti seleksinya itu seleksi pendaftaran, kemudian teman-teman bisa terpilih, kemudian mudah-mudahan istiqomah sampai dengan selesai. Mudah-mudahan. Jadi masuk bareng, nanti wisudanya bareng. Masya Allah. Ya, kita ada sesi wisuda. Nah, buat teman-teman yang belum sempat kenalan di WAG kemarin, nama, kemudian kalau nggak salah tuh moto hidup ya, dan asal kota domisili, itu kenalan deh, karena semua hal yang diarahkan di program ini itu ada impact-nya. Jadi kalau teman-teman kenalan, profil teman-teman akan di-display ketika teman-teman nanti wisuda insya Allah. Jadi masuk bareng, mudah-mudahan wisuda bareng. Jadi teman-teman yang berasal dari manapun ya, buminya Allah, kemudian profesi apapun, alhamdulillah baik ikhwan maupun akhwat, memang dengan kami batasi range usia. Kenapa sih harus dibatasi ya? Itu apa namanya? Nanti akan dijelaskan oleh Kak Siti. Jadi jangan sampai ya seat yang Anda dapatkan saat ini ya, itu adalah harapan ratusan orang yang sudah tertolak. Mereka tertolak. Jadi bagian dari kita adalah menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Jadi bersyukur, menjalani dengan sungguh-sungguh, berpartisipasi di setiap event yang diselenggarakan. Maksudnya nanti kalau ada pembelajaran, misalkan teman-teman mau aktif di grup, mau bertanya silakan. Dan yang pasti adalah istiqomah setoran tanpa putus, gitu. Istiqomah setoran tanpa putus. Kan ada target hariannya yang itu bagi ya mungkin bagi teman-teman yang udah biasa ngafal satu halaman, satu lembar ataupun satu juz sehari, rasa-rasanya target di NN itu mungkin terlalu receh kali ya. Jadi nanti diikutin aja mekanismenya gitu ya, dengan kerendahan hati. Nah, berbicara tentang rendah hati, mohon diperhatikan, mohon izin, mohon maaf kami sampaikan. Yang pertama, nanti setelah HOPE ini teman-teman akan dibagikan nama-nama mentor. Nah, ketika dibagikan nama-nama mentor, silakan langsung menghubungi mentornya. Secara personal, silakan di WhatsApp. Nah, ketika mem-WhatsApp, ini saran kami. Pertama, perkenalkan diri. Salam dulu, kemudian perkenalkan diri. Saya fulan atau fulana. Kemudian membuat janji. Jadi perkenalkan diri itu paling penting. Sebab kami berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai Quran gitu ya. Yaitu adalah tentang adab sebelum berilmu gitu. Nanti teman-teman yang belajar di surat Toha berasa deh, insya Allah. Jadi nanti perkenalkan diri dulu, kasih tahu namanya ke kakak-kakaknya siapa itu, misalkan baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Kak, salam, saya ini dari grup ini ingin menyampaikan waktu setoran kira-kira kita bisanya jam berapa ya Kak? Teman-teman bisa menyampaikan dulu teman-teman waktu setorannya jam berapa, nanti disepakati dengan mentornya. Kemudian alhamdulillah waktu setoran kita itu kan bisa dimulai dari jam 7 atau mungkin ada yang sepakat habis subuh misalkan, atau di sela-sela istirahat dan sebagainya, sampai dengan normalnya jam 8 malam. Jadi jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kami sarankan untuk tidak telepon mentor jam 11 malam, jam setengah 12 gitu ya. Ataupun juga nggak secara mendadak gitu. Jadi harus dengan janji terlebih dahulu, khawatir mentornya lagi ada kelas. Ya, mentornya entah itu ada kelas mengajar ataupun mentornya sedang ada kelas belajar pula. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau telepon silakan di waktu yang disepakati, kemudian jangan terlalu malam pula misalkan, karena itu kan waktu istirahat juga. Nah, adapun sistem drop out kami berlakukan untuk semua kalangan kan gitu. Jadi teman-teman yang masuk di NN ini ada
apa ya, klaster kan gitu. Semuanya sama ya. Ketika sudah ikut HOPE itu semuanya sama. Mungkin jalurnya yang beda-beda. Pertama ada jalur kerjasama. Ya, alhamdulillah angkatan ini ahlan untuk teman-teman dari sedekahku. Kemudian yang kedua ada jalur alumni. Artinya teman-teman yang sudah kemarin merasakan nikmatnya dive in, mau lagi kan mereka bersaing antar alumni ya. Bersaing antar alumni. Kemudian ada yang lolos, ada yang belum lolos, dan itu pun berdasarkan kinerja, bukan kinerja apa ya? Itu berdasarkan ketika teman-teman melalui proses belajar nih di satu batch ini, ketika hasil belajarnya dinilai alhamdulillah baik tanpa drama gitu ya. Nanti daftar lagi nih. Nah, itu kami kasih kesempatan untuk lolosnya lebih besar misalkan. Dan ada pertimbangan-pertimbangan lainnya ya. Ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pertama ya tentunya bacaan. Kemudian salah satu bentuk pertimbangannya adalah bagaimana teman-teman bisa belajar di NN dengan baik di batch ini, sehingga ketika batch depan mau masuk lewat jalur alumni bisa lolos kemungkinan besarnya. Nah, yang ketiga adalah jalur beasiswa. Jalur beasiswa ini mayoritas ya teman-teman yang belum pernah ikutan, usianya masih di range usia yang ditentukan. Kemudian satu lagi juga memang berdasarkan bacaan. Teman-teman yang tertolak bukan berarti bacanya tidak lebih baik daripada kita. Hanya saja kecepatannya, bisa jadi karena kecepatannya lebih cepat, lebih duluan dan sebagainya. Nah, maka tadi ada slide drop out. Maka ketika sudah ikut HOPE, posisinya sama, gitu. Posisinya sama. Jadi akan ada SP1, SP2, SP3, baru di DO. Kami remove dari grup. Kami tidak berharap ada yang di DO. Jadi saya selalu berdoa mudah-mudahan kita bisa bersama sampai dengan sesuai akad gitu ya. Sesuai akad ya, mudah-mudahan selalu. Makanya yang pertama teman-teman, bagi yang belum save nomor saya gitu ya, saya minta maaf dan mohon izin untuk kelancaran keberlangsungan KBN, mohon save nomor saya selama satu batch ini. Nanti kalau setelah itu teman-teman mau delkon, blok, ya nggak apa-apa gitu. Ya, kami suka ketawa itu kalau sama Kak Siti. Iya, kalau ketolak nomorku langsung diblok, karena sistem penerimaan kami awalnya manually sekali ya, orang daftar ke saya, kemudian didengarkan, habis itu ditolak. Itu waktu masih sedikit. Nah, kemudian ketika handphone saya diserbu ratusan orang di waktu tertentu, itu hang, akhirnya kami pakai Google Form. Jadi silakan teman-teman kalau mau delkon atau delete nggak apa-apa, tapi kalau untuk satu waktu berjalan ini mohon berkenan, mohon maaf, mohon izin save nomor saya supaya mendapatkan informasi-informasi ya yang masuk ke handphone teman-teman, dan juga saya yang mohon izin, mohon maaf ketika ada sesuatu yang misalkan perlu dihubungkan antara peserta dengan mentornya misalkan, itu bisa juga berkomunikasi dengan saya, sehingga nanti ketika masalah atau ada kondisi yang gimana gitu nggak selesai di mentor, maka saya yang akan menyapa teman-teman. Tapi jangan akhirnya takut ya. Biasanya ada yang misalkan udah 3 hari nggak setoran, terus saya baru sapa assalamualaikum, langsung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maaf cikgu, maaf gitu kan. Padahal baru assalamualaikum gitu ya. Cuman pengen nanyain apa kabar, apa sakit, apa gimana gitu kan. Tapi memang SP1 berlaku ketika nanti nggak boleh sebar broadcast gitu ya. Yang di luar belajar. Kemudian nanti SP2 ketika tidak ada kabar 2 hari berturut-turut sesuai dengan akad. SP3 berapa hari itu, sampailah biasanya itu kami itu DO itu ketika udah nggak ada titik temu sih. Nah, jadi ketika udah, intinya kami nggak mudah men-DO, tapi kami juga mau melaksanakan akad atau perjanjian yang teman-teman tanda tangani. Nanti teman-teman yang belajar Al-Mu'minun itu akan berasa sekali. Teman-teman yang belajar Al-Mu'minun akan berasa sekali terkait dengan
janji. Itu saja mungkin ya, mohon maaf terlalu panjang mungkin penyampaian saya, tapi poin-poin intinya adalah selamat menjalankan proses dengan sebaik-baiknya. Nanti teknisnya bisa ditanyakan di sesinya Kak Siti. Kemudian nanti habis ini langsung hubungin mentor, tapi pakai perkenalan diri dulu ya. Jadi nggak yang langsung, Kak saya bisa setoran jam berapa? Ya Anda siapa? Gitu kan. Karena mentor-mentornya kan megangin beberapa menti juga, beberapa peserta. Jadi silakan memperkenalkan diri, kemudian nanti jangan terpun dadakan di luar waktu yang disepakati gitu ya. Dan juga mudah-mudahan nggak ada yang saya DO. Mudah-mudahan ya, pokoknya kita sama-sama happy aja ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya lebih banyak banget. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya kembalikan kepada MC, Kamikdam, dan Karisda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Dian, Masya Allah, sambutannya dan juga arahannya untuk kita semua. Semoga kita bisa melewati agenda kita sebulan ke depan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf tadi sempat dibilang ada sistem drop out untuk semua kalangan. Tadi itu saya mikirnya apakah para mentor ini juga ada kemungkinan untuk di drop out gitu. Tapi Masya Allah, subhanallah enggak ya. Oke, mohon maaf di luar timeline ini. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya yaitu sambutan dari perwakilan mentor yang diwakili oleh Muhammad Umar Mukhtar. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur sama Allah karena atas limpahan rahmatnya kita dapat dipertemukan dalam forum Zoom yang insya Allah ini Allah ridhoi. Salam salam juga semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah intinya saya tidak berpanjang lebar di sini. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Insya Allah dengan hati yang ikhlas ya dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah sedikit pesan dan harapan ya untuk seluruh peserta semua. Yang paling utama itu adalah ikhlaskan hati, ya hati kita harus ikhlas sehingga mampu mengikuti ini kegiatan ini dengan baik. Kemudian luruskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya agar kegiatan kita juga senantiasa kita ikuti dengan baik, Allah ridho sama aktivitas perjuangan kita. Kemudian penting juga ya diperhatikan karena kegiatan kita ini menggunakan telepon WA, jadi harapannya jaringan itu bisa stay, ya kemudian bisa aman terkendali, tidak ada hambatan, sehingga bisa untuk setoran tiap harinya. Kemudian juga jangan anggap sepele, karena nanti kegiatan kita kan nyetornya paling hanya sekitar 1-2 ayat gitu kan, cuma tiap hari. Tapi jangan anggap sepele, udahlah hari ini nggak setoran lah, cuma 1 ayat lah, terus nanti ngafalnya di akhir-akhir aja lah. Nah, jangan seperti itu. Harapannya kita bisa memaksimalkan waktu dengan baik, ya, memaksimalkan hafalan dengan baik, ya, bisa memahami dengan baik, sehingga kita bisa istiqomah. Karena yang kita nilai yang paling utama itu adalah keistiqomahannya, tidak hanya sekedar hafal dan paham, tapi bisa istiqomah sehingga senantiasa selama sebulan penuh kurang lebih ya kita bisa senantiasa dekat sama Al-Qur'an. Kemudian penting untuk dipahami bersama kepada kita semua ya, kepada seluruh peserta juga untuk senantiasa meluangin waktu dengan baik. Kita semua pasti memiliki kesibukan masing-masing, tapi kita harus bisa mampu meluangin waktu, jangan tunggu waktu luang. Kemudian kita juga harus bisa konsisten sesuai sama jadwal ya. Kita harus bisa konsisten sesuai sama jadwal yang telah kita sepakati. Contohnya kalau memang setorannya jam 4 sore, ya harapannya jam 4 sore itu bisa konsisten. Sehingga semuanya mampu termanajemen dengan baik. Ya, sedikit triksnya gitu ya. Sehingga kalau udah jam 4 gitu harapannya bisa menghubungi mentor gitu. Itu kalau janjian jam 4 gitu kan. Jadi udah semacam terkonek gitu biar mudah dalam kegiatan ini selama sebulan ke depan insyaallah. Kemudian juga penting juga ya untuk senantiasa dibaca dulu insight-nya, nanti ada insight yang dikirim, dikasih, insya Allah itu menarik dan menambah ilmu kita insya Allah. Maka dari itu senantiasa dibaca dulu insight-nya, pahami, kemudian hafalkan juga dengan baik. Sehingga kita ngafalnya benar-benar ngafal dan ngefeel gitu ya. Gak hanya sekedar ngafal ayatnya, tapi kita juga ngefeel karena kita bisa tahu arti, paham makna, paham pokoknya paham terkait dengan kisah-kisah dalamnya, pokoknya luar biasa lah.
Artinya insight-nya dibaca, dipahami dengan baik, sehingga hafal kita juga semakin lebih bermakna. Kemudian intinya ya, semangat yang tinggi, ya. Kemudian agenda ini juga harapannya bisa dibawa ke dalam doa kita, ketika sholat, bawa ke dalam doa kita, ya, mohonkan sama Allah juga agar kita bisa istiqomah mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga hasilnya bisa maksimal. Langsung terus pasang target bahwasanya dengan mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan kita semua bisa semakin dekat dan cinta sama Al-Quran. Sehingga Allah pasti akan bantu kita, memudahkan kita. Ingat lagi-lagi jangan sepele, ya, ikuti ini semua dengan baik. Insya Allah, yakin dan percaya kalau kita serius sungguh-sungguh, sertakan semua sama Allah, yakin dan percaya kita akan semakin dekat dan cinta sama Al-Quran. Kemudian juga jangan sungkan untuk bersahabat sama mentor kepada seluruh peserta. Jangan sungkan untuk diskusi, jangan sungkan untuk tanya-tanya. Insya Allah mentornya itu ramah-ramah dan juga mau meluangin waktunya untuk kita. Oke, saya rasa itu saja. Semoga seluruh peserta pada abad kali ini bisa semakin dekat, cinta, dan juga tidak ada yang di drop out. Semoga saja. Oke, ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Umar atas sambutannya. Masya Allah, lengkap, singkat, padat. Oke, lanjut Kak Rizda. Baik, setelah tadi kita dengarkan sambutan dari perwakilan mentor, kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sesi perkenalan kawan menghafal kita, yaitu para mentor. Dimohon para peserta tetap pada layar utama, tidak keluar Zoom, dan tidak menggunakan fitur chat Zoom terlebih dahulu agar audio perkenalan dapat terdengar. Perkenalkan, nama saya Linardi. Alhamdulillah, pada program kali ini saya diamanahkan untuk menjadi mentor yang akan menemani teman-teman ikhwan untuk 30 hari ke depan, insya Allah. Untuk domisili, saya bertempat di Bekasi, di daerah Jatibening tepatnya. Untuk kegiatan saya sekarang, saya bekerja untuk mempromosikan salah satu provider. Adapun pesan untuk peserta, semoga tetap istiqomah dan tetap semangat. Untuk peserta yang baru ataupun yang udah jadi alumni, insya Allah 30 hari ke depan kita akan menggali dan mempelajari surah-surah yang ada di program kali ini, insya Allah. Perkenalkan, nama saya Ilham Habibi, domisili di Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Kegiatan mendampingi anak-anak panti. Kesan-pesan untuk para peserta yaitu istiqomah. Mari kita istiqomah bersama, dari kita untuk kita, kalau bukan kita siapa lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk dapat menyelesaikan tugas ngafal-ngefil dan menjadi amal jariah, ladang kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Ahmad Triyunanda, domisili Bekasi, kegiatan belajar. Kesan pesan untuk peserta, luruskan niat, dan jangan lupa baca insight. Terima kasih. Nama saya Muhammad Umar Mukhtar, domisili di Kota Medan. Kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa, pesan untuk seluruh peserta, luruskan niat karena Allah, ikhlaskan hati, berjuang terus, jangan menyerah. Nama saya Ahmad Pikdam, domisili di Jakarta Selatan. Saat ini sih di Bekasi. Kegiatan mengajar. Tapi untuk saat ini masih off karena lagi istirahat, recovery. Kesan pesan untuk peserta, Masya Allah ya. Di NN itu kita banyak dapat hal yang kita nggak dapat di luar. Kita bisa mendapatkan inti daripada inti kehidupan, yaitu tadabur dan banyak hal di dalam Al-Quran yang kadang selama ini kita cuma baca, cuma menjalani kewajiban, cuma mendapatkan pahala. Tapi saat ini ketika di NN, insya Allah kawan-kawan semua dan saya sudah merasakannya, kita bisa mendapatkan lebih dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Lebih sekedar dari terjemah, kita juga memahami dan juga bisa mempraktikkan dalam kehidupan. Syukur-syukur kita bisa ngefeel gitu sama ayat-ayat yang nanti kita pelajari. Jadi
kita bisa lebih paham lagi sama Al-Quran, paham sama pencipta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja dari saya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam everyone, saya dengan Dian Rizky Lestari. Teman-teman bisa panggil Cigu Dian atau Kak Dian, Dian juga boleh. Domisili di Jakarta Selatan. Kegiatan sehari-harinya belajar mengajar. Pesan-pesan untuk kita semua, selalu semangat dan semangat selalu karena Allah. Perkenalkan, nama saya Sarah Fadiah, bisa dipanggil Kak Safa. Domisili saya saat ini di Bogor. Aktivitasnya yang pertama sebagai hamba Allah, kemudian sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai pengajar Al-Quran di sebuah pesantren. Pesannya kepada kakak-kakak semua, sebelum memulai NN ini silahkan luruskan niatnya masing-masing. Niatkan menghafal di NN ini, belajar NN ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian minta tolong kepada Allah agar selalu Allah istiqomahkan bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Perkenalkan, nama aku Sarah, domisili di Jakarta Selatan. Kegiatan aku sehari-hari itu belajar dan mengajar. Kesan dan pesan untuk para peserta NN, terus semangat dalam mengejar kebaikan, fokus dan lawan terus rasa malasnya. Jangan biarin rasa malas itu masuk ke dalam diri kita, dan yang penting jangan pantang menyerah. Terus lakukan dan lanjutkan. Perkenalkan teman-teman, nama aku Rizda Nurul Hidayah, biasa dipanggil Rizda. Domisilinya di Ciamis dan saat ini kesibukannya sebagai Chief Program Officer-nya Agri Quran, sebuah sosial startup pertanian yang berbasis Al-Quran dan pemberdayaan. Pesan untuk teman-teman, semangat menggali harta karunnya orang muslim ya, yaitu hikmah dan mutiara-mutiara yang ada Agri Quran di NN ini. Semoga 1 bulan ke depan menjadi kawan menghafal yang sama-sama membawa kita ke Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Perkenalkan, nama aku Naila Sakinah, boleh dipanggil Kak Naila atau juga boleh dipanggil Naila. Domisili aku di Jakarta Selatan dan kegiatan sehari-hari belajar. Pesan untuk para peserta, semoga bisa terus istiqomah mengikuti program ngafal-ngafil ini sampai akhir nanti, sampai akhir program. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Syarifatun Nisa Nurul Hidayah, domisili di Bandung dan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Pesannya, luruskan niat, bersabar dalam proses menghafal, dan usahakan husnul khotimah sampai akhir program. Terima kasih. Ahlan wa sahlan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Atika, domisilinya di Jakarta Selatan. Kegiatan saat ini belajar bersama anak-anak. Insya Allah di NN kita sama-sama belajar untuk menikmati Al-Quran. Dan semoga Allah jaga niat dan komitmen kita bergabung di NN, serta Allah tambah rasa kesabaran kita setiap menikmati ayat demi ayat yang kita hafalkan sesuai silabus ya. Dan jangan lupa baca insight-nya terlebih dahulu, karena itu yang bikin kita tambah ngefeel saat membaca ayatnya. Itu saja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulida Bintang Nugraha, domisili saya di Jakarta. Untuk kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Untuk pesan-pesan buat teman semua, semoga teman-teman semua semangat terus, istiqomah dan selalu Allah mudahkan, dan semoga semua usaha teman-teman selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Halo teman-teman, kenalin, namaku Siti, tinggal di Jakarta Selatan. Kegiatan sehari-hari belajar, ngajar, nulis, nerima telepon, nemenin teman-teman dive in di NN. Pesan-pesan buat kita semua, datanglah ke Quran dengan rendah hati, jalani, sabari, dan berquranlah dari hati. Teman-teman semua, perkenalkan aku Wilda, boleh dipanggil Kak Wilda, insya Allah akan jadi kawan menghafal selama 1 bulan ke depan.
Aku domisili di Bandung, aktivitas sehari-hari sebagai istri, dan sebagai ibu juga sebagai pembelajar. Pesan buat teman-teman semua, selamat melapangkan hati, semoga Allah tolong, semoga Allah jaga untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Semangat terus untuk bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Banyak banget ya. Saya nggak nyangka ternyata mentornya banyak banget. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke sesi berbagi pengalaman. Oke, di sini yang akan membagikan pengalamannya kita bakal tanya-tanya, yaitu beliau merupakan alumni juga, alumni Akhwat. Oke, kita manggilkan aja Kak Kiki Juwita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada ya. Oke, kita lanjut nanti yang akan ditanya-tanya sama Kak Arisda. Silakan Kak Arisda dan Kak Kiki, silakan. Oke, Kakak. Kak Kiki, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Semoga Kak Rizda dan teman-teman semua juga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah baik juga. Kak Kiki di sini ingin sharing-sharing nih kepada teman-teman gitu ya. Mungkin Kak Kiki boleh cerita gimana pertama kali Kak Kiki ikut NN dan kenapa waktu itu alasannya ingin ikut NN, Kak? Masya Allah. Ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya sudah diizinkan berbagi alasan untuk ikut NN pertama kali ya Kak. Karena ingin lebih dekat dengan Al-Quran. Kemudian ada teman yang ngajakin, salah satu alumni juga, jadi ngajakin untuk menyelami arti Al-Quran. Ingin dekat dengan Al-Quran, kemudian Kiki baca Kak, semua testimoni yang ada di link yang disebarkan itu Kak. Kiki scroll sampai bawah, ternyata Masya Allah, testimoninya itu semuanya menarik ya Kak. Jadi semakin tertarik karena membaca testimoni itu Kak. Masya Allah. Terus pas ikut gimana Kak? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau bagaimana pengalamannya? Masya Allah, sangat sesuai dengan ekspektasi Kak. Sangat sesuai dengan ekspektasi. Ini bukan abal-abal lah Kak. Jadi benar-benar sesuai yang ada di testimoni, insight-nya itu mudah dipahami. Bahasanya itu sangat mudah dipahami dan relate banget dengan kehidupan kita Kak. Jadi kalau kita lagi baca insight nih Kak, kita kayak berasa diceritain gitu. Terus kita jadi lebih mudah paham maunya Allah. Kalau Allah itu suka kita begini, Allah itu nggak suka kita begitu. Jadi kita semakin kagum sama kebesaran Allah, juga kita semakin kagum dengan betapa maha pengasih dan maha penyayangnya Allah kepada kita. Selain itu juga dibahas kata per kata ya Kak ya. Jadi Masya Allah, membuat diri ini makin merasa bodoh, makin merasa hina. Biar nggak muncul rasa sombong dalam hati kita, biar kita makin semangat belajar. Insya Allah Kak. Masya Allah. Dan ini jadi lagi ingin ikutan ya Kak Kiki ya, karena ternyata Kak, Masya Allah. Kak Kiki ini berarti yang keberapa nih Kak NN? Masya Allah. Yang ketiga Kak. Jadi yang pertama mulai dari angkatan 12 surat Luqman, kemudian angkatan 13. Kedengeran. Halo Kak, kedengeran ya? Terdengar Insya Allah. Ya. Insya Allah. Angkatan 12 yang pertama kali ya Kak Kiki ya? Iya Kak, angkatan 12 pertama kali. Terus bahkan yang kali ini bela-belain jam 4 pagi ya Kak Kiki. Wah tetap semangat banget. Iya Kak, karena kayak sayang banget kalau kita nggak ikut NN lagi Kak. Selain yang tadi mudah dipahami, metodenya Kak yang Kiki suka itu. Jadi metode di NN kan 1 ayat 1 hari ya Kak ya. Jadi sebagai wujud amalan yang dicintai oleh Allah. Sedikit tapi istiqomah. Terus yang Kiki suka lagi dari NN, kita dapat insight-nya itu menambah ilmu kita gitu Kak. Jadi kita bisa dapat ilmu, kalau kita punya ilmu, kita bisa sharing ke teman-teman. Karena kita tahu kalau sebaik-baik manusia itu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ada juga weekly insight-nya, nah itu bisa kita share ya teman-teman sebagai ikhtiar kita menjadi manusia terbaik. Insya Allah. Masya Allah, betul ya, kalau udah senang pasti kita juga ingin membagikannya kepada teman-teman yang lain. Ya, nah mungkin pertanyaan terakhir Kak Kiki,
Kak. Sebagai yang alhamdulillah sudah lulus wisuda beberapa kali di NN. Mungkin ada nggak sih Kak tips dan triknya gimana agar bisa lulus dan wisuda bareng nanti kepada peserta angkatan 14 kali ini nih Kak? Masya Allah, baik Kak. Izin berbagi ya teman-teman. Sebelumnya ini nasihat untuk diri Kiki sendiri juga. Jadi tips untuk lulus sebenarnya sudah disampaikan oleh kakak-kakak mentor tadi. Yang pertama kita niatkan karena Allah. Kemudian ada satu paket isi 3 teman-teman. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita ikhtiar, kita doa, dan kita tawakal. Sebagai ikhtiar kita, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Umar, kita selalu meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Insya Allah pasti ada waktu dari 24 jam itu untuk menghafal 1 atau 2 ayat Al-Quran. Kalau kita bilang nggak bisa, kita bilang nggak ada waktu, itu yang perlu dikoreksi itu diri kita. Jangan-jangan itu cuma alasan gitu. Kita bilang kita nggak sempat menghafal, tapi kita masih sempat main medsos, kita sempat melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat lainnya. Kemudian sebagai ikhtiar juga, selalu berkabar kepada mentor ya teman-teman. Itu penting banget. Kemudian tips membaca dengan hati yang merendah. Cari waktu yang pas, sesuai kondisi hati teman-teman biar bisa ngefeel. Jadi kalau hati kita lagi nggak baik, semenyentuh apapun insight-nya, nggak bakal kita bisa tersentuh, nggak bakal kita bisa memahaminya. Nanti akan ada masa jenuh ketika teman-teman ingin mundur, teman-teman ingat lagi perjuangan teman-teman masuk ke NN. Kemudian setelah ikhtiar, kita berdoa, kita menyadari kalau kita bisa hanya jika dengan pertolongan Allah. Selalu memohon sama Allah agar dimudahkan berinteraksi dengan Al-Quran, memohon keberkahan waktu. Karena kita lihat ya teman-teman, ada orang yang kesibukannya sama seperti kita. Ada orang yang, jadi seseorang dalam 24 jamnya itu bisa melakukan A, B, dan C. Tapi seseorang yang lain bisa melakukan A sampai Z. Nah, disitulah bedanya ada keberkahan waktu. Itulah kenapa kita juga harus memohon keberkahan waktu. Dan yang terakhir, kita menyerahkan semua hasilnya ke Allah, ikuti kuisnya, ikuti FGD-nya, karena bakal seru banget, Masya Allah. Jangan dilewatkan. Semoga Allah mudahkan kita, termasuk orang-orang yang mewujudkan syukur dalam bentuk ketaatan, dengan mengikuti seluruh acara dengan baik. Permulaan milik semua orang, namun bertahan hanya milik orang yang serius berjuang. Bertahan hanya milik orang-orang pilihan. Semoga kita termasuk orang-orang pilihan. Mungkin itu, Kak. Wah, Masya Allah, lengkap sekali Kak Kiki. Ya Allah. Masya Allah banget. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Kiki atas sharingnya. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua. Amin. Semoga bisa lulus bareng, Kak. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin. Masya Allah ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya pemaparan mekanisme program yang akan disampaikan oleh Kak Siti. Oke, kalau yang nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman di sini peserta yang udah berhasil masuk, tahu dan dapat informasi ngafil-ngafil dari website. Tentunya website Inspired by Siti. Nah ini orangnya, kita persilakan kepada Kak Siti, dipersilakan. Oke, pakai disebut website segala. Oke, bismillah. Kedengeran ya suaranya teman-teman? Cek, cek. 1, 2, 3. Masuk? Kedengar? Masuk. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai ya. Mau kasih salam ke para pejuang subuh yang berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan semuanya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Udah pertama banget aku mau bilang terima kasih teman-teman udah ada minat ke Quran, itu yang pertama. Karena nggak semua orang punya minat ke Quran. Ada orang yang ketika dia ngafal Quran tapi dia jenuh, dia buang Quran ke belakang gitu ya. Dia nggak mau nyentuh-nyentuh lagi, dia jadi trauma. Dan alhamdulillah teman-teman di sini punya ketertarikan dan itu suatu hal yang perlu diapresiasi sekali. Dan semoga dijaga ya, ditumbuhkan terus sampai akhir hayat. Di sini di bagian perkenalan dulu, namaku Siti. Dalang di balik program. Jadi di sini bagian aku kurang lebih ini sebenarnya inti ya, mekanisme program adalah inti karena ini yang akan membantu kelancaran proses teman-teman selama 30 hari ke depan. Makanya kenapa HOP wajib, karena kita nggak mau lagi ngejelasin satu-satu ke 80 orang lebih, ini telepon atau video call ya? Ini VN atau apa ya gitu. Kita nggak mau ke 80 orang satu-satu kayak gitu. Jadi semuanya harus jelas di awal, kita harus punya semangat yang sama di awal.
dijelasin semuanya di sini gitu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Mungkin ini kurang lebih sama sih kayak kalau teman-teman baca di web, di situ ada tentang ngafal ngefil. Jadi program tadabur ngafal Quran dan tadabur gaya milenial. Jadi emang kita sempitkan usianya karena biar masuk bahasanya gitu. Karena bahasanya di downgrade banget kalau di Insight. Nggak dibikin ya mungkin ada juga yang sulit, tapi kalau mungkin yang kalau sulit itu kesalahan penulis pribadi, cuman maksudnya ya dikasih contoh-contoh yang dekat dengan anak muda gitu ya, jadi makanya biar lebih masuk kita bikin umurnya terbatas gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nge-NN itu masih bayi kok, masih bayi banget. Kita ada pas pandemi, jadi gampang banget diingat kapan NN ada, yaitu ketika lockdown ya, ketika keterbatasan berquran. Jadi Maret 2020 dan so far tercatat 393-an alumni, tapi itu dari ngafal doang ya. Kita waktu itu Ramadan juga ada kelas ngefil bareng yang lumayan juga banyak dan kita nggak menghitung itu karena kita fokus ke ngafalnya gitu. Jadi kurang lebih dari berbagai usia, karena waktu Ramadan lumayan tuh kita buka no age, jadi ada yang umurnya 60, 50 juga ikutan. Masya Allah. Nah, yang bikin beda dan favorit tentunya insight ayat. Jadi di NN yang paling unik dan yang paling susah sebenarnya untuk untuk ada gitu, karena prosesnya panjang adalah insight ayat. Jadi ini yang akan ngebedain dan semoga teman-teman di NN ya itu ya jangan ngafal dulu, tapi baca insight dulu baru ngafal, karena ngefeel itu berasal dari understanding ayat gitu. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang nanya ya pada ujung-ujungnya nanya, ini insight referensinya dari mana ya? Ini bener nggak nih? Ini coba latar belakang penulisnya gimana? Oke, saya jelasin. Saya Siti, saya inisiator NN, saya penyusun utama Insights. Insight dari mana referensinya? Banyak, utamanya dari Ustadz Noman Ali Khan sebagai ustadz yang fokus di linguistik di Quranic Gem, ya di linguistic miracle dan lain sebagainya. Mungkin kalau ustadz lokal ada Ustadz Firanda, kadang saya ngambil dari aplikasi yang beliau bikin Quran Tadabur, terus juga ada dari Ibnu Katsir, ada As-Sa'di, ada Kamus Bahasa Arab Al-Quran, ada Quranic Lexicon juga dan banyak lagi lainnya. Tentunya saya nggak akan masukin semua referensi saya di per insight karena nggak akan kelihatan estetik gitu, karena akan penuh banyak tulisan yang sebenarnya nggak penting. Jadi makanya saya kasih tahu di awal referensinya dari itu. Semuanya insya Allah dari referensi yang terpercaya. Jadi emang sengaja di NN nggak ditulisin referensinya dari mana karena saking banyaknya, dan bagi anak muda itu bukan hal yang penting. Bagi orang yang baru hijrah, makanya NN itu baby step banget. Cuman buat orang-orang yang maksudnya kalau mereka yang udah mungkin udah biasa kajian kitab mungkin ya kayak akan melihat apaan sih kok Quran diginiin gitu ya, maksudnya bahasanya gitu terlalu di downgrade gitu ya, jadi kayak gitu itu. Terus yang kedua adalah WA call. Oh iya bentar, jadi insight ini yang seperti kami kirimkan di grup, jadi dia ada asbabun nuzulnya juga, ada tafsirnya juga, ada arti perkata, tapi tentunya kita nggak bikin itu semua dimasukin dalam satu ember gitu, kita jahit semuanya dalam satu hal yang rapih gitu, yang implisit, dan kita fokus ke daging-dagingnya aja sebenarnya. Karena Quran ya tentunya bukan satu Quran samudra, tapi satu ayat itu samudra, bahkan satu huruf juga bisa samudra, jadi nggak mungkin bisa menggambarkan keseluruhan isi makna ayat Al-Quran gitu ya. Jadi kita dari perspektif yang emang kita pikir, oh iya ini relevan buat market kita, ya udah kita ambil gitu. Yang kedua adalah WA call, jadi kita nggak pakai video call, nggak pakai VN, nggak boleh di NN pakai VN kecuali super darurat gitu ya. Jadi semuanya pakai telepon, bahkan pas ujian juga pakai telepon. Kita di NN cuma pakai WhatsApp sama Zoom, jadi cuma 2 aplikasi itu aja. Ketika FGD, Zoom dan Hope pakai ketika Hope, FGD dan Wisuda pakai Zoom, sisanya pakai WhatsApp. Gitu. Terus di NN yang bikin beda lagi, kita akan pantau satu-satu, makanya kita nggak bisa megang banyak karena kita perlu ngelihat progres per orang, benar-benar per orang. Insya Allah, biiznillah kita pantau, kita rapatin tiap pekan, jadi emang kita quality oriented. Yang keempat adalah events, jadi biar ngafalnya nggak boring-boring amat, ya kita punya ini ya sesi FGD, nanti juga teman-teman insya Allah ngerasain, di situ kita akan saling berbagi temuan favorit kita masing-masing.
Yang kelima adalah weekly quiz. Jadi tiap pekan mungkin kayak baca insight mulu gitu ya, bosen. Nggak bosen sih, mungkin takutnya lupa gitu ya. Jadi ada weekly quiz-nya dari link. Nanti teman-teman cuman sesimpel ngeklik link dan jawab udah gitu doang. Terus juga ada infografik yang bisa di-share ya, boleh di-share boleh disimpan di galeri juga boleh. Dan itu semua gratis bagi peserta baru gitu. Oke, sebenarnya kayak balik lagi ya, tunggu kalau ada yang nanya waktu itu ada yang sempat yang bilang, "Kenapa sih NN alumni harus infak?" Sebenarnya bukan harus infak ya, sebenarnya kita juga pengen semuanya gratis. Sebenarnya infak itu filter. Jadi di NN tuh makin banyak filternya subuh, filternya infak. Sebenarnya kita buat filter aja biar semakin sedikit, karena semakin banyak, semakin nambah angkatan, semakin nambah alumni, dan semakin banyak pendaftar gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi insya Allah nanti tiap malam, oh iya, jadi ada PJ Insight. PJ Insight angkatan ini adalah Kak Maulida dan Kak Naila. Jadi nanti Kak Maulida akan share insight surah Toha setiap malam. Ada arti perkata, ada insight ayat khasanan, dan murotal ya. Jadi murotalnya boleh teman-teman dengar, bukan masalah teman-teman audio atau enggak audio, tapi teman-teman itu kadang nih namanya ngafal, kita fokus ke hurufnya doang gitu. Tajwidnya nggak kebawa, gunahnya nggak kebawa, panjang pendeknya nggak kebawa gitu. Nah, bahkan itu terjadi di saya sendiri gitu, karena kadang kalau fokus ke ngafal ayat baru. Jadi better pas dibaca insight-nya ya disetel dulu aja murotalnya, kan cuma per ayat, nggak akan gede size-nya. Jadi nanti disetel dan dirasain, alunannya kayak gini, oh panjangnya gini, mungkin gunahnya segini, dan lain sebagainya. Terus, oh iya tadi balik lagi ke PJ Insight, jadi nanti Kak Maulida akan share surah Toha, insight surah Toha, dan Kak Naila adalah PIC Insight surah Al-Mu'minun. Jadi mohon izin nanti di grup Ikhwan, Kak Naila ada di situ. Kak Naila nggak akan ngomong apa-apa, Kak Naila hanya nge-share insight aja, izin nge-share insight aja per hari gitu. Jadi ya itu grup Ikhwan, mentornya juga Ikhwan, cuman Kak Naila aja izin nge-share insight-nya, karena Kak Naila pegang kuis, pegang Insight NN, dan pegang FF juga nanti setelah FGD gitu ya. Jadi lumayan banyak juga PIC, tanggung jawab amanahnya Kak Naila. Oke, jadi nanti teknis ngafalnya teman-teman baca tadaburnya, terus arti perkatanya nggak perlu dihafal sih, dipelajari aja. Tapi kalau dihafal juga bagus, itu akan membantu. Tapi kita nggak force, nggak maksa teman-teman buat itu, pelajari aja. Terus disimak murotalnya, terus sabar mengulang-ulang bacaan. Jadi sebenarnya alhamdulillah sih angkatan ini kan cuman Al-Mu'minun sama Toha ya, nggak akan banyak itu insya Allah. Buat beginner oke lah bisa gitu. Paling Al-Mu'minun di ayat 14 ya agak di lidah agak enggak familiar gitu, agak kaku gitu buat orang yang jarang baca surah tengah. Jadi nanti sabar diulang-ulang, jangan telepon mentor kalau belum hafal. Tapi bukan berarti nggak diapalin biar nggak nelpon mentor gitu ya. Diapalin, disabar diulang-ulang, karena nggak akan ada hafalan yang menempel kalau itu nggak terulang-ulang banyak gitu. Siapapun itu maksudnya gini, jangan pernah menyalahkan aku nggak hafal karena aku nggak jago hafal. Enggak ada. Bukan masalah jago hafal, nggak jago hafal. Seberapa banyak ulang gitu. Karena bahkan yang jago ngafal pun, kalau dia ngafalin, dia mungkin ngafalin, tapi sekali ngafal hilang. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah di jago ngafal, nggak jago ngafal gitu. Kalau yang jago ngafalin, tapi dia nggak murojaah, ya hilang juga. Bahkan malah yang nggak jago ngafal, karena dia ngulang-ngulang terus, lebih nempel dia gitu. Jadi sebenarnya itu semua diusaha. Jadi tidak menyalahkan anugerah yang Allah kasih gitu, karena insya Allah penciptanya sama gitu, pencipta kita semua satu zat yang sama, jadi insya Allah semua dari usaha aja gitu. Terus yang kelima, setor. Jadi haram buka Quran kalau udah nelpon mentor, walaupun kita walaupun kita voice call, telepon, ya insya Allah semuanya punya takwa ya, Allah maha melihat ya, nggak ada yang buka Quran. Tapi sebenarnya jujur aja beberapa kali ada peserta yang pada akhirnya dia mengaku gitu, Kak Siti Afwan, aku meminta maaf karena tadi aku buka Quran gitu. Ya aku bilang berterima kasih sih karena dia udah mau jujur gitu. Cuman di situ kayak kalau kita pikir lagi, emang kita ngafal buat siapa gitu. Kalau emang ngafal untuk mentor, ya udah mungkin buka Quran gitu.
karena ngafalnya buat mentor. Tapi kan kita semua ngafal buat Allah, buat diri kita sendiri, buat kesejukan hati kita, buat keteduhan hati kita pribadi gitu. Jadi untuk apa buka Quran gitu kalau emang ini, untuk apa bohong, untuk apa cheating gitu kalau bukan karena Allah. Oke, lanjut ya. Jadi big notes. Jadi yang disetor nanti Arabnya aja, insight nggak disetor, arti perkata nggak disetor, dan nanti kesulitan apapun yang berkaitan dengan menghafal wajib dikonsultasiin gitu. Jadi jangan dipendam sendiri, diem aja gitu. Kayak gimana ya, aku nggak berani nelpon siapa, aku nggak berani nelpon Bang Umar. Kenapa? Karena aku takut ntar dibilangnya nggak ngapal-ngapalin gitu. Insya Allah mentor NN semuanya punya satu standar yang sama, insya Allah ramah, insya Allah approachable, bisa didekati, bisa diajak diskusi, jadi manfaatkan itu selama 30 hari, karena kalau udah nggak 30 hari ya, mungkin teman-teman nggak dapat akses itu, ya kan, jadi teman-teman udah bisa punya akses 30 hari, nelpon mentor setiap hari, jadi dimaksimalkan sebaik-baiknya kalau mau cerita, kalau mau, bukan cerita curhat ya, maksudnya, kalau ada kesulitan gitu, yang sekiranya bisa dicariin solusinya, karena mentor-mentor, insya Allah orang yang berpengalaman gitu, jadi mereka tahu masalah ini solusinya ini kayak gitu. Oke, ini adalah peraturannya, seperti peraturan pada umumnya nggak boleh ada iklan, tapi sih biasanya ada sih yang waktu itu pas surah Al-Ghoshiyah ya ada sempat iklan, terus dia pas ngiklan dia left gitu sengaja. Tapi insya Allah di angkatan ini orang-orangnya nggak ada yang kayak waktu itu ya, insya Allah. Jadi nanti jangan ada broadcast atau iklan di grup, karena kita pengen bikin grup itu wadah belajar yang nyaman. Jadi nggak ada kayak pasar ya, nggak ada yang saling jualan gitu di situ. Terus be nice and positive, saling motivasi. Kalau ada yang menang quiz, kita sesimpel ngirim stiker ya, cuman ngeklik doang, cuman sentuh stiker doang kayak Barakallahu Fik kan ada ya, kayak gitu kita ramaikan grup dan kasih doa, karena kan sejatinya kalau kita ngirimin doa ya kita yang dapat doa itu juga gitu. Jadi semoga bisa kekerabatan solidaritas angkatan 14 cukup kuat ya, amin, semoga kayak gitu. Yang ketiga adalah proaktif, jadi teman-teman diharapkan bukan aktif tapi proaktif. Jadi kalau misalnya belum setoran, jangan nunggu mentornya ngechat gitu, tapi duluan kayak, Bang Sean, saya belum setoran, aduh Afwan saya lupa, jam 6 bisa saya telepon gitu. Jadi proaktif gitu, jangan nunggu, ya udahlah Bang Sean juga nggak WhatsApp saya, ya udahlah dia juga lupa gitu, nggak kayak gitu. Karena ya insya Allah nggak akan lupa ya, cuman kita proaktif sebaiknya gitu. Terus yang kelima, pin grupnya, nah ini yang paling penting. Oke, teman-teman sekarang boleh buka WhatsApp sekarang, cari grupnya, di-pin grupnya di WhatsApp sekarang. Iya, ditungguin. Boleh sambil buka WhatsApp, kan bisa nih keluar Zoom tanpa live ya. Di-pin, terus kalau udah bilang done gitu, atau udah Kak gitu, udah. Oh, udah dari kemarin. Ya, oke, makasih Kak Syifa, Kak Sheila, Kak Nur, Kak Ella, Kak Kori, Kak Afra ya, semuanya mohon di-pin. Kenapa? Karena kita nggak pengen Quran tenggelam, karena kan isi dari grup itu insya Allah bahasan Quran ya, masa Quran tenggelam, masa Quran tenggelam sama chat-chat yang nggak penting kita gitu, chat-chat yang cuman bercanda, chat-chat yang cuman apa, harusnya Quran ya paling atas gitu, paling prioritas, buka WhatsApp ingatnya Quran gitu, bukan ingat gibahan, bukan ingat yang lain-lain gitu. Oke, ayo yang lain boleh ditunggu teman-teman sambil dipin grupnya cuma 30 hari aja. Nanti kalau udah selesai 30 hari boleh leave, boleh dihapus, boleh unpin gitu ya. Cuman satu doang kok. Cuman satu udah selama 30 hari sampai nanti tanggal 30 November. Minimal sampai udah selesai tes lah. Kalau pas wisuda mau di unpin juga nggak apa-apa. Nggak penting. Oke. Itu ya. Oke ya, sambil nunggu sambil nunggu teman-teman yang lain boleh kita lanjut ya. Jadi yang terakhir adalah santun. Jadi teman-teman diharapkan insya Allah student of Quran orang-orangnya well mannered. Semoga kita ya menjaga ya, walaupun cuman WhatsApp, walaupun cuman chat, tapi kita menjaga komunikasi kita gitu ya dengan baik, menjaga hubungan kita hablum minan nasnya baik gitu sesama ini, nggak ada yang
mungkin saling meninggi atau merendah untuk meninggi, ujung-ujungnya meninggi juga. Atau ada yang mungkin bertanya dengan teman yang lain bermaksud mengetes, atau bertanya ke mentor bermaksud mengetes, gitu ya. Semoga semuanya memang rendah hati beneran dari hati gitu. Oke. Terus ini yang tadi 3 events ya. Jadi nanti selama sebulan kita punya 3 events nih. Ada Hope, ini yang udah kita hadiri, jadi nanti udah selesai, tinggal ada 2 lagi. Insya Allah semoga di NN14 nggak ada drama, nggak ada yang macam-macam. Semoga kita semuanya bisa sampai events yang ketiga ya. Amin. Terus gimana Kak, kalau misalnya saya nelpon nih, tapi Kak Rishda, Bang Mikdam nggak angkat-angkat, gimana ya? Apa karena libur setoran? Oh bukan, karena mungkin bisa jadi mereka lagi di belakang. Atau yang kedua, kalau aku biasanya HP-nya dimatiin kalau lagi di charge gitu. Jadi nggak mungkin kita nggak ada libur. Jadi gini, NN itu nggak pernah libur. NN itu hanya libur di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Sisanya nggak akan pernah libur. Apapun events-nya, mau 17 Agustus, mau apa, Ramadan pun jalan gitu ya. Jadi cuman 2 hari raya aja yang libur. Jadi setiap hari non-stop continue, karena kan yang mau kita bangun habit, bukan target, habit gitu, kebiasaan. Terus yang ketiga, ini yang sering juga nih, biasanya rush hour, maghrib, isya, itu banyak banget kayak langsung 2 orang nelpon di waktu yang bersamaan gitu. Nah biasanya kalau aku pribadi, aku pakai pesan template kayak I'll call you later. Pesan template-nya begitu, bukan karena so Inggris, tapi emang template-nya dari WhatsApp-nya begitu. Jadi biasanya kalau ada kayak gitu, teman-teman tunggu aja, nanti aku telepon balik. Terus yang keempat, karena mentor itu pembelajar sejati, alhamdulillah mentor kita, kawan menghafal kita adalah pembelajar sejati. Jadi kadang mereka ada aktivitas tuh, suka ada kelas, suka ada ngajar, suka ada Zoom, suka ada kajian mungkin. Nah, biasanya kalau ada agenda tertentu nanti dikabarin gitu. Jadi itu sebenarnya personal aja sih, nanti pas dibagiin, abis ini dibagiin mentornya siapa aja, ya nanti tinggal bikin janji aja gitu. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman boleh open mic aja kalau males ngechat, is okay. Ya, oke, dipersilakan buat teman-teman semua yang mau bertanya, dipersilakan untuk open mic ya. Boleh. Mungkin dari peserta grup Al-Mu'minun Ikhwan, grup Al-Mu'minun Akhwat. Oke, ada yang mau tanya tuh Kak, silakan. Oh iya boleh. Boleh silakan. Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya agak kecil ya? Iya, saya Charles, saya ingin bertanya terkait setoran. Setoran ini waktunya dari jam berapa ke jam berapa, dan apakah setoran ini menyesuaikan dengan jam kerja dari mentor atau kita yang ngatur gitu Kak? Karena saya sendiri juga sedang bekerja seperti itu. Baik. Oke, Dari baik jam 6 pertanyaannya. pagi ke jam 6 sore. Kedengeran ya Kak pertanyaannya? Ya, pertanyaannya apakah jadwal itu kita yang menentukan atau menyesuaikan dengan jadwal mentor? Iya, kedengeran. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, oke, baik. Syukron Kak. Siapa panggilannya Kak Charles ya? Oke, jadi untuk setorannya tentu nggak di satu waktu ya. Maksudnya bukan nggak di satu waktu. Itu menyesuaikan, itu benar-benar menyesuaikan antara mentor sama peserta. Misalnya Kak Charles nih, contoh misalnya Kak Charles dapat siapa ya? Dapat Kak Ilham, misalnya Bang Ilham. Nah, ya udah nanti misalnya Kak Charles bilang, Bang, saya pulang kerja jam 6, saya baru bisa setoran jam 6. Ya udah bilang aja nanti sama Bang Ilham gitu. Disesuaikan aja, nanti kalau Bang Ilham bisa, oke, boleh gitu. Ya udah boleh gitu. Jadi emang sebenarnya NN itu program menghafal untuk orang-orang sibuk sih. Maksudnya karena untuk orang-orang kota, untuk orang-orang yang emang mereka punya kesibukan gitu. Karena kalau mereka nggak punya kesibukan, mungkin mereka udah mondok aja gitu. Sedangkan orang-orang yang di NN, orang-orang yang nggak punya waktu buat mondok gitu. Jadi tentunya boleh ya, bisa kerja, bisa sambil beraktivitas. NN tidak akan mengambil waktu yang banyak gitu. Kayak kita langsung jadi kayak nggak fleksibel banget, kayak tertekan gitu selama sebulan. Enggak, itu fleksibel banget. Kalau misalnya Kak Charles bisanya subuh aja sebelum kerja, ya udah nanti dikomunikasiin aja. Pokoknya itu
itu adalah komunikasi antara Kak Charles dengan mentornya gitu. Jadi itu menyesuaikan aja fleksibel masing-masing gitu range waktunya. Tapi kalau aku pribadi kalau aku ya range-nya terakhir biasanya jam 8 malam selesai gitu. Karena aku standby dari pagi sih. Jadi tapi balik lagi mentor beda-beda ya. Ada mentor yang nerima sampai jam 9. Tapi ya tentunya balik lagi kayak Kak Dian bilang, jangan setoran ke mentor jam 10, setengah 11, atau setengah 12 gitu. Kan kita kayak menzolimi waktu istirahat mereka ya, mungkin kita nggak tahu mereka ngapain aja gitu. Jadi kalau bisa ya kalau malam ya nggak malam banget gitu, jam 8 mungkin, jam setengah 8 gitu. Jadi dan kalau subuh juga ya nggak jam 3 subuh gitu. Misalnya aku Bang Mikdam saya mau setoran tapi boleh nggak sepertiga malam gitu misalnya. Ya terserah kalau sama-sama bangun mah nggak apa-apa. Kalau sama-sama bangun mah nggak apa-apa, tapi ya makanya kalau bisa waktunya tidak saling menzolimi satu sama lain lah, sama-sama enak gitu di menti enak, di mentor enak gitu. Jadi itu fleksibel aja. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Oke, nggak ada lagi ya. Lanjut aja kita. Nanti kalau ada boleh di grup aja biar kita save the time. Terus ini masalah-masalah yang kemungkinan bakal dialami selama. Oh, ada pertanyaan. Boleh. Oh enggak. Oke, bagus pertanyaannya Kak Fainki, Humairah. Apakah harus konsisten di waktu itu? Ya kalau mau konsisten bagus, tapi kalau nggak konsisten juga nggak apa-apa gitu. Kita gini, kalau ya dia jam 6 terus seumur hidup, nggak seumur hidup sih, sampai akhir program, ya bagus, tapi kalau nggak kayak gitu pun nggak apa-apa sebenarnya. Balik lagi menyesuaikan aja. Kita pengen bikin Quran tuh fleksibel banget gitu, fleksibel. Yang penting diluangkan waktunya. Yang penting ya balik lagi kayak tadi, boleh berubah-berubah asal tidak maksudnya asal kabarin si mentornya gitu. Jadi jangan kayak misalnya gini, oke Kak Siti aku hari ini setoran ya jam 6 pagi, oke jam 6 pagi. Terus besok jam 6 pagi ditungguin, kan mungkin mentor biasanya kayak gitu. Biasanya di jam 6 nih, ditungguin jam 6. Kok jam 6 nggak ada gitu ya, nggak muncul-muncul gitu, kayak mentor sering banget di PHP-in. Terus habis itu ditungguin, ternyata jam 5 kurang 1 misalnya, Kak Afwan jam 5 boleh nggak setoran, dan itu 1 menit lagi jam 5 gitu. Kayak dia super mendadak dan super maksudnya nggak berkomunikasi dengan baik gitu. Nah itu yang kayak gitu dihindari gitu. Jadi boleh berubah asal ngasih tahu jauh-jauh gitu. Misalnya gini, Kak hari ini aku jam 6 tapi besok aku jam 6 ada acara nih. Aku kalau besok jam 5 gimana gitu. Jadi kasih tahu dari awal-awal biar mentornya nggak nungguin jam 6 atau PHP gitu, atau jam 5 ternyata gimana kayak gitu sih. Jadi biar lebih intinya komunikasinya dijaga setiap hari. Makanya kita 30 hari ya, makanya kan tadi kayak dibilang kita sama mentor tuh kita sahabati gitu. Karena kita benar-benar bakalan komunikasi chattingan 30 hari gitu. Yang kayak telepon, ngedenger suaranya, terus mungkin diskusi, terus mungkin jadi kayak benar-benar dapat kawan menghafal baru gitu. Jadi manfaatin itu dan ya nanti saling ngatur, saling respect, saling value waktu. Oke, tadi ada lagi Kak di chat nih Kak dari Kak Rizka Dwi dan Kak Lisna. Dari Kak Rizka ya, durasi maksimal nggak ada maksimal sih sebenarnya, itu nggak, jadi gini, tunggu, kayaknya teman-teman mikirnya complicated banget ya. Tunggu, jadi gini, dia kan fleksibel insya Allah, bahkan durasinya juga fleksibel gitu. Maksudnya gini, kalau mungkin ada mentor yang sibuk, ya udah, jadi dia formalitas aja, Assalamualaikum, iya aku setoran ya, auzubillah, bla 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 bla, udah selesai, Sadaqallahul Azim atau Allahumma arhamna bil Quran, udah selesai tutup. Nah tapi ada mentor yang mungkin kayak dia suka ngobrol, suka sosialisasi ya. Ada yang mau ditanya nggak? Iya, gimana ayat yang ini? Nah itu bisa sampai 10 menit, 30 menit gitu. Jadi itu tergantung nanti dapat mentornya siapa dan tergantung ini aja, jadi nggak ada maksimal berapa lama durasinya gitu ya. Oke, 2 lagi Kak Lia ya. Kalau mau setoran dengan waktu yang tidak tetap, apa langsung setoran kabarin dulu? Tadi ya yang kayak aku jawab, jadi kabarin dulu. Bentar, kalau sama ya? Oh tidak, iya tidak tetap kabarin. Jadi selalu kabarin karena biar mentornya standby. Karena gini, ketika teman-teman nggak ngabarin,
bisa jadi teman-teman nelpon tapi nggak keangkat gitu. Kayak bayangin, sayang nggak sih kita udah ngapalin, terus pas nelpon mau setoran ternyata mentornya not available gitu. Ya itu karena nggak komunikasi gitu. Jadi kan enaknya kan kita udah hafal, kita udah siap, mentornya siap gitu. Jadi kayak waktunya tuh nggak ngebikin lagi, bikin janji lagi gitu. Kayak nggak akan terbuang sia-sia. Waktunya seharian cuma bikin janji doang gitu. Kayak gitu. Itu ya. Terus apa nih? Kalau bagaimana kalau sampai waktu setoran tapi kita belum hafal-hafal ayat yang disetorin? Ya nggak apa-apa, nanti bilang aja kalau misalnya kan, "Kak, besok aku jam 5 ya." Ya udah jam 5. Ternyata jam 5 belum hafal. Mungkin jam 4-nya atau jam 3-nya, atau mungkin ya jam 5 kurang 5 misalnya, "Kak," misalnya Kak Nisa, "Afwan, aku udah ngafalin tapi aku belum hafal-hafal, boleh nggak aku minta waktu tambahan 15 menit lagi? Jadi aku telepon 5.15," gitu. Kayak gitu. Jadi yang penting komunikasi aja, that's it. Oke, kita lanjut ke sini ya. Jadi masalah-masalah yang kemungkinan bakal kita hadapi dan semoga nggak terjadi di angkatan 14. Yang pertama, pekan pertama, jadi jangan salah kalau pekan pertama rekapannya hijau semua, gitu ya. Checklist, kayak lancar. Pekan pertama, kedua itu masih hijau-hijau, masih asri, ibarat kebun asri ya. Tapi pekan ketiga mulai masalah. Muncul ada yang nggak bisa ngatur waktu, ada yang karena dapat project mendadak, rata-rata sih time management sih rata-rata kalau emang ini. Terus ada yang ya drama gitu tiba-tiba gitu ya. Nah, itu menurun drastis. Jadi hati-hati. Jadi aku cuma mau ngomong hati-hati di pekan ketiga dan keempat. Setannya lagi kencang-kencangnya di pekan ketiga dan keempat gitu. Terus yang kedua, kewalahan. Jadi ya itu tadi ya, nggak bisa manage waktu. Biasanya time manajemennya kalau mereka yang punya poor time management, dia nggak akan bisa ngatur sederet aktivitas. Dan yang ketiga adalah tak acuh. Jadi biasanya nih ketika nggak hafal-hafal, ketika mereka yang cenderung menyepelekan kayak udahlah sehari seayat bisa lah besok direkap 2 kali nggak apa-apa gitu. Mereka yang biasanya atau yang drastis misalnya, ya udahlah aku hari ini mampu 10 ayat. Ya udah aku hari ini 10 ayat aja setorin gitu. Jadi antara mereka yang merendahkan menyepelekan atau mereka yang menggebu-gebu di awal langsung 10 ayat, itu mereka yang cenderung punya masalah ini nih. Karena yang kita lihat biasanya kayak gitu, yang udah-udah ya. Dari hampir 2 tahun NN ya, Maret depan insya Allah 2 tahun. 2 tahun NN masalahnya kayak gitu, penyakitnya di situ. Biasanya kalau orang yang mereka yang punya caranya sendiri, mereka akan dapetin ini nih 3 ini gitu. Jadi kalau udah nggak hafal, tuh setan biasanya bisikin, udahlah, leave grup aja, udahlah jadi silent reader aja di grup, udahlah nggak usah telepon, malu tahu sama Teh Rizda, kamu belum hafal-hafal, kamu udah setiap setoran dituntun mulu, emang nggak malu, nggak enak kali gitu. Jadi setan banyak ini ya. Jadi akhirnya ketika Teh Rizda nelpon, ya ayo setoran, dilupain, sengaja di chatnya ditimbun. Dia sengaja ditimbun, terus kadang kalau ini sering banget terjadi banget sampai angkatan kemarin. Kayak, "Ayo setoran, assalamualaikum, apa kabar?" "Iya, ntar setoran," gitu. Itu masih mending, maksudnya itu masih mending WhatsApp ya, masih mending bales walaupun balesnya secara nggak sopan. Tapi ada mereka yang, ya itu ya keluar NN-nya suul khotimah gitu. Jadi biasanya di masalah attitude sih, pokoknya 2 sih masalahnya di NN tuh kalau nggak attitude yang buruk, terus yang kedua time management, 2 itu aja. Oke, tunggu ada chat lagi ya? Oh, oke nggak ada ya? Bisikan pesimis. Iya, jadi jangan temani syaitan. Jadi hati-hati kita harus nontonin diri kita, mawas diri di pekan ketiga dan keempat. Kayaknya setannya lagi panas-panasnya. Oke, itu aja dari aku. Penutup ya, semua udah jam 5 lewat ya? Oke. Alhamdulillah 5.15. Jadi pesan dari aku teman-teman, semoga bisa berquran dari hati, melakukan segalanya dari hati. Mungkin Enan kelihatannya keras gitu, kayak apaan sih kayak gini, kaku banget atau misalnya terlalu ini banyak peraturan. Sebenarnya Enan nggak kayak gini, cuman karena angkatan demi angkatan masalah muncul gitu ya. Dan kita bikin ini demi kenyamanan teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat testimoni di website, itu bukan narsis sebenarnya, tapi lebih ke ajakan sebenarnya gini, nih loh ada orang yang sukses berquran gitu, maksudnya sukses dive in, sukses menyelami ayat Al-Quran.
teman-teman juga bisa loh gitu. Jadi sebenarnya komen netizen ya atau testimoni itu bukan buat narsisit, bukan buat jualan karena insya Allah NN bukan bisnis, NN bukan profit oriented. Insya Allah NN itu salah satu bentuk wadah project amal solih aja gitu. Salah satu project amal solih kecil kami dan kami semua, bahkan alumni juga udah kami anggap keluarga ya. Jadi kita punya keluarga besar NN. Jadi nggak insya Allah di NN akan kita jalin kekerabatannya. Oh ya, itu satu lagi teman-teman kalau ada yang sakit itu kabarin karena biasanya terutama COVID ya, tapi nggak tahu sih sekarang masih ada nggak ya COVID ya. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, terutama sakit berat kayak COVID, itu nanti pasti dari NN kita akan ngasih sesuatu gitu. Kita akan ngirim sesuatu. Jadi insya Allah di NN juga kekerabatannya kalau nggak macem-macem ya kita maksudnya kalau nggak ada yang masalah kayak mereka menghilang atau gimana-gimana, ya kita pasti akan kekerabatan banget gitu. Karena salah satu yang plus dari NN, kalau mereka ya kata alumni ya, itu kekerabatannya gitu, kayak kehangatan di dalam NN gitu. Karena kita dikit orangnya, terus kita benar-benar sentuhan personal gitu. Maksudnya kayak benar-benar telepon tiap hari gitu. Jadi itu yang akan teman-teman dapetin gitu. Jadi dan itu yang bikin orang-orang rela bismillah jam 4 subuh rela gitu bangun, yang tadinya aku mikir sama Kak Dian, udahlah kita bikin malam aja kali ya daftarnya ya biar karena sebenarnya dari hati kami ngerasa kayak sedih gitu, maksudnya bisa nolak-nolakin orang itu sedih banget sebenarnya. Mereka mungkin kecewa sama NN karena ketolak gitu, daftar ketolak, tapi sebenarnya kita jauh lebih sedih karena kita yang menolak gitu. Jadi setiap angkatan tuh ngerasa dosa banget kayaknya, setiap angkatan tuh nambah dosa gitu. Jadi makanya bikin malam biar dosanya makin dikit gitu ya, maksudnya biar nolaknya makin dikit tapi ternyata makin banyak ya, susah juga gitu ya. Semoga teman-teman bisa mengekspresikan rasa syukurnya dengan sebaik-baiknya. Itu aja dari aku kembaliin ke MC Bang Mikdam, Teh Harisda, silakan. Iya, baik. Terima kasih Kak Siti atas penjelasannya. Bagi teman-teman yang mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, nanti misalnya bisa disampaikan di grup. Demikian. Oke, alhamdulillah demikianlah